Nah, kita lihat dulu Viti ya. Oke. Nah, ini ada With Greenland, we need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do it. Ya. Oke. Jadi itu soal Greenland ya. Ya. Yang sampai sekarang masih rame. Ada memprediksi NATO akan pecah gara-gara ini, tapi saya pribadi kayaknya tidak gitu. Ya. Karena apapun itu bagian nanti pasti akan ada titik temu di situ. Apakah nanti Amerika diberi hak untuk mengelola tanah jarang di Greenland, titik temunya, atau seperti apa? Karena pada prinsipnya Amerika dan Eropa ini kan satu klaster ya. Agak-agak susah berperang. Lawannya bukan mereka gitu. Nanti kalau mau mungkin kompromi dengan Rusia lah. Oke, lu inilah nanti. Mungkin Eropa digabung lawan Amerika juga masih kalah kayaknya Eropa. Masih kalah untuk saat ini. Karena Eropa juga pecah-pecahan sekarang. Nah, yang menarik, kenapa Trump kepengen Greenland? Trump mengincar bahan-bahan tanah jarang yang itu akan menjadi supply untuk pembuatan teknologi termasuk persenjataan, teknologi militer, dan salah satu yang akan menentukan siapa yang akan memegang peranan di dunia. Benar-benar berkuasa ya? Betul berkuasa. Jadi memang Trump ini kayaknya udah nyiapin semuanya. Betul. Dia pengen perang, tapi dia juga tahu diri. Iya. Nyiapin minyak, nyiapin bahannya. Setelah udah siap baru dia bisa. Seperti yang dikatakan SBY ini. Jadi pengen berkuasa dengan menguasai sejumlah mineral dan energi penting. Itu mineral penting dikuasai, menguasai suatu tempat yang banyak sumber daya. Setelah itu dia perang. Tapi kita jangan lupa, untuk memenangkan peperangan kan perlu industri pertahanan itu sangat bergantung pada namanya semikonduktor. Nah, pusat semikonduktor di dunia terbesar adalah Taiwan. Oh iya? Taiwan. Ini artinya kuncinya di situ. Makanya di dalam beberapa literatur disebut Cina Taiwan adalah potensi yang paling bisa memicu perang dunia ketiga. Jadi bukan dari Timur Tengah, bukan dari Eropa, tapi justru dari Asia gitu. Luar biasa nih. Ini. Nah, ada lagi nih, ada data. Ini menarik. Teman-teman semua, dari 4 nama pemimpin dunia itu di rating berdasarkan risiko dia bisa memicu perang dunia atau tidak. Iya. Dari 4 nama tadi ya? 4 nama, Donald Trump, Netanyahu, Putin, dan Xi Jinping. Oke, sekarang dari Trump. Kelihatannya ini ya, wah eksplosif, wah ini yang akan memicu perang dunia. Tapi di sini di rating skor rendah menengah. Ini ratingnya dari siapa nih? Ini dari kita tanya ChatGPT. Oh iya. Trump ratingnya rendah menengah. Artinya kenapa rendah? Karena dia itu ternyata ada yang mengendalikan institusi yang mengendalikan di negaranya itu sangat kuat. Karena sistem di Amerika kan demokrasinya kuat. Trump nggak bisa lebih dari 5 tahun. Betul. Pembatasan politik 4 tahun. 4 tahun. Dan dia sekarang menghadapi situasi tidak populer di dalam negeri menjelang pemilihan sela ya. Karena ICE-nya udah dimaki-maki, semua rakyat Amerika juga anti, Trump juga banyak. Jadi begitu Trump nanti nggak kepilih, ya udah. Ya udah, selesai. Dia nggak pindah lagi. Dia jadi rakyat sipil biasa. Rakyat sipil biasa. Yang kedua, Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Ratingnya gimana? Ratingnya menengah, lebih tinggi dari Trump. Karena orang ini juga, ya tahu sendirilah, orangnya sangat mungkin dari agresif. sisi rakyat banyak yang tidak dukung, tapi pemerintahan, elit dan tentaranya mendukung dia sepenuhnya. Betul. Karena di sana kan Israel itu pasti ditakut-takuti kan, nanti akan ada diserang seluruh dunia, musuhnya terutama Iran ya. Kalau Libanon kan udah dihabisi tuh, sekarang tinggal Iran satu-satunya. Nah, yang ketiga Vladimir Putin. Levelnya adalah menengah tinggi.
Menengah tinggi karena ideologis nih, ada ideologis. Satu, dia punya senjata yang kuat, wilayah yang luas, dan dia bisa mengendalikan kekuasaannya. Kekuasaan, betul. Dia terbukti berkali-kali berkuasa, dan sekarang hampir tidak ada yang bisa memberikan perlawanan di dalam. Kalau di luar pasti agak susah karena mereka sangat sulit disusupi. Sebenarnya waktu Putin menyerang Ukraina banyak yang protes juga di dalam negeri. Cuman ya nggak berdaya juga. Nggak terdengar juga. Nah, terakhir adalah Xi Jinping. Ini kenapa dia bisa? Apa ratingnya? Paling tinggi untuk jangka panjang. Paling tinggi. Karena itu tadi dia punya ideologis. Ada semangat nasionalisme bahwa Taiwan itu bagian dari mereka. Nah, selama ini kan Taiwan masih belum mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka, Cina masih menolerir. Dan jangan salah, bisnisnya Taiwan itu banyak di Cina sekarang. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Taiwan itu tidak terlalu peduli apakah dia bagian dari Cina atau berdiri sendiri. Yang penting kita jualan aja deh, gitu. Yang penting dagang, gitu. Tapi nanti kalau Amerika terlalu dalam mengendalikan Taiwan, ya bisa jadi ini bagian dari harga diri Cina yang harus dipertahankan. Karena kan Amerika merasa udah kehilangan Hong Kong. Kehilangan Hong Kong, betul. Gitu. Jadi NATO merasa udah kehilangan Hong Kong, dan dia nggak pengen kehilangan yang Taiwan nih. Karena Taiwan itu ternyata industri semikonduktor yang luar biasa. Taiwan itu Cina Taipei ya? Taipei. Ibu kotanya Taipei. Iya, itu sebutannya Itu dulu pecahannya Cina daratan kan, ketika terjadi revolusi itu. Jadi belum diakui kan ya? Belum, sampai sekarang bagian dari Cina, kan? Masih bagian dari Cina. Nah itu. Walaupun mereka katanya nggak mau ya, secara konstitusi nggak mau jadi bagian dari Cina. Nggak mau bagian dari Cina. Yang penting dagang aja seperti sekarang gitu. Dan karakternya si Jinping sama Putin ini punya kekuasaan untuk menjadikan dia presiden seterus-terusnya. Betul. Jadi. Iya kan? Ada faktor pengaruh, ada faktor ideologis. Itu yang identitas ideologis. Itu yang mungkin rating ini menyatakan itu. Kalau yang lain kan masih soal kepentingan aja, kepentingan bagaimana agar saya sebagai jagoan dunia jangan sampai kalah dengan yang lain gitu. Ya, masalahnya Mas, ada kabar Trump ini bukan cuma akan mengancam negara-negara sekitarnya. Dia ternyata juga memberi ancaman kepada negara-negara lain, khususnya negara yang punya sumber daya alam banyak. Mineral. Yang lagi dicari. Sekarang ya, orang berburu emas, karena harga emas sangat tinggi sekarang. Dan kedua adalah, sekarang orang lagi berburu perak. Karena? Perak ini, untuk teknologi, butuh perak. Senjata butuh perak. Alat pertahanan semua butuh perak. Itu. Dan perak itu semua ada di Indonesia tuh. Ya, semua ada di Indonesia. Dan sekarang yang mengendalikan adalah Beijing. Perak. Sekarang locknya ada di sana. Jadi ini juga bagian dari tanda-tanda yang disebutkan Pak SBY bahwa penguasaan sumber daya itu menjadi penting, indikator penting untuk sebuah negara ini akan menjadi penentu kemenangan atau tidak gitu. Kayaknya di Indonesia semuanya ada tuh. Semuanya ada. Emas ada, nikel ada, perak ada, biji besi ada, boksit ada, tembaga banyak, minyak ada. Itu semua diperlukan itu. Iya. Terus sekarang untuk EV misalnya kobalt, ya itu juga aluminium,